Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika SDMI kelas 6 halaman 45 sampai dengan halaman 53 yang diambil dari buku Matematika Kurikulum Merdeka penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Langsung saja untuk pembahasannya. Bab 2 yaitu tentang rasio. Ayo mengingat kembali, pada jenjang sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jawablah pertanyaan berikut. A. Apakah perbedaan dari faktor dan kelipatan suatu bilangan? Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Sebagai contoh, 1 kali 12 sama dengan 12, 2 kali 6, 12, 3 kali 4, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah faktor dari 12, karena 12 habis dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Adapun kelipatan adalah hasil dari perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, 12 kali 1, 12, 12 kali 2, 24, 12 kali 3, 36. 12, 24, 36 adalah kelipatan dari 12. Berikutnya B. Apakah 2 merupakan faktor atau kelipatan dari 10? Seperti dijelaskan sebelumnya, faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. 10 dibagi 2, 5, tidak bersisa. Bila demikian, 2 merupakan faktor dari 10. Berikutnya C. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 6. Pada penjelasan sebelumnya, kelipatan adalah hasil dari perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18. Dan demikian, 3 bilangan kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, dan 18. Selain itu, pada jenjang sebelumnya juga telah dibahas mengenai pecahan. Tuliskan bentuk pecahan yang mewakili bagian yang hilang pada gambar 2.2 di bawah ini. Untuk gambar A, sebelum dihilangkan, ada 4 buah roti, kemudian 1 roti diambil atau dihilangkan. Sama halnya dengan 1 roti dari 4 roti, atau bentuk pecahannya adalah 1/4. Gambar B, sebelum dihilangkan ada 8 bagian buah semangka. Selanjutnya 2 bagian diambil atau dihilangkan. Ini menunjukkan 2/8 atau 2/8. 2/8 disederhanakan dengan sama-sama bagi 2 itu 1/4. Gambar C, sebelum dihilangkan terdapat 8 bagian coklat. Selanjutnya 1 bagian diambil. Ini menunjukkan 1/8. Kita lanjutkan A. Konsep rasio. Permasalahan. Sekolah dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun belakang sekolah didampingi oleh guru. Maka dari itu, siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jika terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Pada eksplorasi 2.1, kalian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Membandingkan benda. Eksplorasi 2.1, membeli bibit pohon. Ayo bereksplorasi. Ardus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti gambar 2.4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. A. Paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Paket A ada 4 bibit, paket B ada 3 bibit. Maka, paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Yaitu paket A. Berikutnya pertanyaan B. Paket mana yang harganya lebih murah? Untuk paket A, 50.000 isinya 4 bibit. Paket B, 40.000
isinya 3 bibit. Untuk mengetahui mana yang lebih murah, kita harus mengetahui terlebih dahulu harga satu bibitnya. Untuk paket A, satu paket 50.000 isinya 4. Maka untuk mencari harga satu bibitnya 50.000 dibagi 4. Kita hitung 50.000 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1, 4 kali 1, 4. Berikutnya 5 kurangi 4, 1. Turunkan 0 menjadi 10 bagi 4, 2. 4 kali 2, 8. Berikutnya 10 kurangi 8, 2. Selanjutnya tambahkan 0 atau turunkan 0 menjadi 20 bagi 4. 5, 4 kali 5, 20. Berikutnya 20 kurangi 20, 0. Masih sisa 2 buah 0. Maka 0 tersebut bisa langsung dinaikkan ke atas menjadi 12.500. Dengan demikian untuk paket A, harga per bibit atau satu bibit yaitu Rp12.500. Berikutnya paket B, harga 40.000 isi 3 bibit. Untuk mencari harga satu bibit caranya 40.000 dibagi 3. Kita hitung 40.000 dibagi 3. 4 bagi 3, 1. 3 kali 1, 3. Berikutnya 4 kurangi 3, 1. Turunkan 0 menjadi 10 bagi 3 yaitu 3. 3 kali 3, 9. Berikutnya 10 kurangi 9, 1. Selanjutnya turunkan 0 menjadi 10 dibagi 3 yaitu 3. 3 kali 3, 9. Berikutnya 10 dikurangi 9, 1. Selanjutnya turunkan 0 menjadi 10 dibagi 3 yaitu 3. 3 kali 3, 9. Berikutnya 10 kurangi 9 yaitu 1. Kemudian turunkan 0 lagi menjadi 10 dibagi 3. 3 kali 3, 9. 10 kurangi 9, 1. Jadi 40.000 dibagi 3 yaitu 13.333. Dengan demikian untuk paket B, harga satu bibit yaitu Rp13.333. Dengan demikian, paket mana yang harganya lebih murah yaitu paket A. Berikutnya C. Menurut kalian, paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Ardus? Jelaskan. Sebaiknya Ardus membeli paket bibit A karena harga per bibit lebih murah dibandingkan dengan harga per bibit paket B. Untuk selanjutnya pembahasan. Permasalahan terkait membandingkan ukuran atau kuantitas tertentu, seperti menentukan mana yang lebih besar, atau lebih banyak, atau lebih mahal, dan lebih kecil, atau lebih sedikit, atau lebih murah. Dalam menjawab pertanyaan A dan B, kalian melakukan perhitungan sederhana dan membandingkan langsung bilangan hasil perhitungan. Namun, jika dalam menentukan solusi dari pertanyaan C, kalian hanya menghitung dan membandingkan bilangan, yaitu banyak bibit dan harga bibit, kalian akan berakhir pada solusi yang salah karena kalian hanya akan melakukan perbandingan antara jumlah bibit dan harganya. Untuk itu, dalam membandingkan harga bibit pohon yang lebih murah pada permasalahan eksplorasi 2.1 tersebut, dibutuhkan kemampuan dalam menerapkan operasi hitung perkalian dan pembagian. Untuk selanjutnya yaitu ayo mencoba. Berdasarkan kegiatan eksplorasi 2.1, berapa harga satu bibit pada kedua paket bibit pohon pada gambar 2.4. Seperti penyelesaian di depan, untuk paket A, harga satu bibitnya yaitu Rp12.500. Adapun untuk paket B, harga satu bibit Rp13.333. Untuk selanjutnya, pengertian rasio. Eksplorasi 2.2, menanam pohon di kebun sekolah. Ayo bereksplorasi. Selain menanam bibit yang dibawa siswa, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar 2.5 terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah. Sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar 2.5. Pertanyaan A, jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam?
yaitu pohon cemara. Pertanyaan B, berapa banyak pohon pucuk merah? Untuk pohon pucuk merah ada 4 pohon. Berikutnya pertanyaan C, berapa banyak pohon cemara? Banyak pohon cemara yaitu ada 6 pohon. Berikutnya pertanyaan D, tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. Perbandingan pohon pucuk merah dengan cemara yaitu 4:6 atau sama saja dengan 2:3. Untuk selanjutnya pertanyaan E, tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah. Perbandingan banyak pohon cemara dengan pucuk merah yaitu 6:4 atau sama saja dengan 3:2. Selanjutnya yaitu pembahasan. Perbandingan dua besaran disebut rasio. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dinyatakan dengan beberapa cara, contohnya A banding B atau A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B. Pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Contoh, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4:6. 4:6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Hal ini dimaksudkan penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang paling kecil. Contoh, 4:6 sama dengan 2:3. Maka bentuk paling sederhana dari rasio 4:6 adalah 2:3. Rasio A banding B akan berbeda artinya dengan B banding A. Contoh, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2:3, memiliki makna bahwa untuk setiap 2 pohon pucuk merah terhadap 3 pohon cemara. Jika rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 3:2, berarti untuk setiap 3 pohon pucuk merah terdapat 2 pohon cemara. Berikutnya, ayo bekerja sama. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Perbandingan pohon pucuk merah dengan pohon cemara 2:3. Untuk pohon pucuk merah diketahui ada 14. Ditanyakan berapakah pohon cemaranya. Untuk mencari berapakah jumlah pohon cemaranya, caranya 14/2 dikali 3. Untuk menghitungnya 14 kali 3 yaitu 42/2. 42/2 atau dibagi 2 yaitu 21. Jadi banyak pohon cemara ada 21 pohon. Berikutnya ayo berpikir kritis. Jika diketahui jumlah pohon pucuk merah, bagaimana cara menentukan jumlah pohon cemara? Sebaliknya, jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Jika jumlah pohon pucuk merah diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon cemara yaitu dengan membagi jumlah pohon pucuk merah dengan 2 dan dikali 3. Jika jumlah pohon cemara diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon pucuk merah dengan cara membagi jumlah pohon cemara dengan 3 lalu dikali 2. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.